Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobrasar. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno di seri ke... Mana tulisan serinya? Coba lihat. Seri... Oh, nggak ada nih tulisan serinya nih. Coba di sini ada nggak tulisannya? 38 berapa tuh? Saya lihatnya di sini aja deh. Serinya ketinggalan nih, Win. Oke, ya udah nggak apa-apa. Di ininya ketinggalan. Di 388 ya. Suara saya kedengeran ya? Aman? Video aman? Oke, sambil... Oh ya, mohon maaf. Berapa menit terlambat ya? Hampir 15 menit terlambat. Enggak deh. 11 menit. Oke, sambil nunggu ya. Sambil nunggu. Kasih jom. Oh ya, mohon maaf. Oke, kita tayangin yang satu ini. Oke, tulisannya apa tuh? Aman ya? Unicode aman, tapi agak kecil suaranya. Kalau sekarang masih kecil atau udah besar? Bang Yuda. Oke, dari Faras, Pak Indra minta masukan dong kalau produk kita mie berbagai daerah. Kira-kira jargon paling kece apa ya Pak? Apakah kita perlu branding, iklan yang berlebih saat di awal bisnis? Jawabannya mie Nusantara. Dan udah ada nih. Udah ada Indomie kalau nggak salah dari dulu udah punya ya. Tapi bukan rasa mie tapi rasa soto. Karena ternyata menurut Pak Subiakto risetnya mengatakan yang setiap daerah itu ada makanan yang sama itu namanya soto. Jadi mulai dari Aceh, di Riau ada, di Sumatera Barat ada. Terus disebutnya apa ya? Masing-masing. Soto Aceh, soto Jawa Timur, soto masing-masing. Karena dia bukan merek yang utamanya tapi atau nama yang utama. Terus berikutnya kalau kita mulai dengan dana yang besar sekali dan kita bisa mengakses dana besar tersebut, iklan branding dari awal itu bagus. Karena dengan lebih cepat bisa diketahui lebih banyak orang pada waktu yang singkat. Sehingga kesadaran tentang produk ini muncul sehingga orang bisa langsung bilang, "Oh, pengen produk itu di mana ya?" Gitu. Bro Ferdi. Udah besar apanya? Pengantin baru. Bro Ferdi. Masih pengantin baru nggak? Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya suara saya ini agak bindeng ya. Dari kemarin tuh, hari apa tuh? Hari Sabtu. 2 hari lalu berarti. Terus hari ini anak saya itu yang pertama Sean, tadi saya antigen di rumah sendiri. Itu 2 strip, artinya apa? Positif. Jadi mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat dosa-dosanya, Allah hapus dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan membantu ya Faras. Kalau belum, tinggal DM saya @indrauno, kita diskusi lebih lanjut. Yuk kita lihat siapa nih yang hadir. Nih yang
hadir. Ada Vivi, Mbak Vivi, panggilannya Teh Dini V, Dini Fitria, sama satu lagi itu Fitri Afifa Azari, panggilannya Vivi. Loh kok panggilannya sama? Namanya mirip-mirip ya? Oh. Oke, kita panggil mereka ya. Tunggu. Tunggu. Vivi Azari sama Dini Official. Vivi Azari, Dini TV juga udah. Coba, mudah-mudahan aman. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya lagi menunggu suaranya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, terlambat sedikit tadi, terhambat pulang dari masjid. Ada ngobrol-ngobrol sama pengurus masjid. Oke, kita lanjut langsung perkenalan pribadi dari ini dulu, baru yang ini ya. Ini. Habis itu kalau pribadi itu belum bicarain mengenai bisnis, namanya juga pribadi. Iya. Oke, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indah. Perkenalkan, nama saya Fitri Afifa Azari, biasa dipanggil Vivi. Saya anggota OKOC STI Bandung dengan brand Medzen. Saya baru sebenarnya Prof tinggal di Bandung, baru November 2021. Sebelumnya 5 tahun yang lalu, selama 5 tahun saya tinggal di Brunei. Nah, sejak di Brunei, waktu itu saya masih kerja di KBRI. Ini loading akan memulai suatu hal yang lebih bagus dan bermanfaat untuk orang banyak. Makanya memutuskan untuk berbisnis. Gitu, Prof. Terus hobi saya yang pertama adalah membaca, traveling, tentunya makan. Makan kuliner yang enak-enak. Oke. Anak saya satu, kebetulan saya kerjanya sebagai dokter umum di Bandung juga, Prof. Oke. Mungkin cukup, Prof, atau ada lagi? Jadi pindah ke Bandung karena ngikut dinas suaminya? Enggak. Justru sebelumnya saya sempat LDR, Prof, karena saya tugas di KBR. Mojang Bandung. Sempat tugas di Ceput. Iya, sempat bisnis di bawah bimbingan Coach Elva. Gitu, Prof. Oke. Ini kayaknya, iya. Muka saya burem-burem nggak? Iya benar ya. Kalau gitu saya tunggu bentar ya. Boleh nggak saya pindah WiFi sebentar ya? Iya, iya. Ya. Oke. Oke, cek. Ternyata ini lebih buruk. Bentar ya.
Take 1 2. Take 1 2 3. Oke. 1 2 3. Oke. Jelas, jelas. Sip. Jelas. Aman. Aman, aman. Bening, bening udah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Jernih. Muhammad. Oh, Oke, iya iya. Oke. Tadi udah. Si Bu Fitri nge-lag. Iya, dia. Aman? Udah aman? Nah, sekarang udah, coba. Tapi masih putus-putus sih. Putus-putus ya? Tunggu yang Saya ganti balik wifi-nya ya ke yang tadi aja, Ternyata ini lebih parah, parce. Bentar. Cek 1 2. Nah, aman udah. Cek. Aman. Oke. Tadi yang di Bandung namanya siapa? Saya nggak nangkep. Bandung semua. Dua-duanya di Bandung. Oh, dua-duanya di Bandung. Iya. Sok, mangga. Silakan. Oke. Tadi ini kan. Sekarang Teddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenalnya, salam kenal juga semua penonton di Instagram yang live sama ini. Salam kenal Dini Fitria. Biasanya teman-teman ini saya juga dari saya Bandung di bawah bimbingan Coach Eva juga. Saya adalah sang ibu dari 5 anak. Saya ibu anak, saya bisnis fashion dengan brand Moza Indonesia yang saya bangun dari tahun 2016. Moza Indonesia ini yang saat ini udah tahun ke-6 berarti, dan kita sudah punya reseller sekitar 12.000. Yang hobi saya hobinya fashion design. Kan juga saya suka banget, saya hobinya bisnis, passionnya bisnis, hobinya bisnis. Kalau bisnisnya gagal lagi, bisnis terus menulis juga, baca tulis, menulis buku itu saya retail di saya. Apalagi salah itu sih seperti ini jelasnya saya juga dari Bandung, jadi saya juga Oke. Teh Dini, Teh Vivi, iya betul ya. Ini Bandung. Kalau saya asli Sunda. Asli mana? saya Lampung, Prof. Nah, berarti bukan teteh. Apa ya kalau Lampung? Kakak. Kakak. Wow, Iya deh, kakak. Mbak. Lampung itu Mbak karena masih banyak Jawanya. Kalau Lampung itu batin, atau apa? Ngah, wo gitu. Oh, Wo. Ngah. Nggak, itu bukannya Bengkulu itu. Nggak. Oke, Teh Dini dan Mbak Vivi. Vivi ya? Iya. Vivi. Oke. Nah, sorry tadi ngopi nggak ngajak-ngajak. Iya, saya lagi tempat kopi nih, Prof. Iya, udah apa gelas. Oke. Tapi Tadi ada yang nanya. Oh.
Ada Gimana? ada yang nanya STII itu apa sih? Ada yang bisa jelasin nggak? STII itu Serikat Tani Islam Indonesia. Oke. Terus aktivitasnya apa nih Serikat Tani? Dan apa Prof? Eh, Punten? aktivitas Serikat Tani itu ya pembinaan UMKM ya, lebih ke Ya. pembinaan UMKM, pelatihan-pelatihan, pendampingan, membantu pengurusan perizinan, membantu pemasaran, belajar laporan keuangan, akses permodalan, banyak banget sih. Banyak banget kita dapatkan di OKOC STII. Provokatornya siapa? Provokator STII siapa? Kalau Kak Shelva. Elvi Septinawati. Bu Elva Di Septinawati. mana ya STII ini? Iya. Oh, keren. Teh Dini itu suaranya agak putus-putus, kenapa ya? Ini pakai itu ya? Halo. Pakai apa? Pakai Mic. handsfree nggak? Halo. Selesai. Enggak sih, halo. Jadi suaranya kayak ceret gitu. Tret gitu. Kadang ada, kadang hilang. Gitu Teh Masih? Dini. Masih ya? Ah, Oh, cek. kalau dekat bagusan tuh. Ya, Oh, kalau dekat, oke. ya, deket-deket. Close up nih. Iya. Kalau Teh Vivi aman. Teh Dini doang. Kak Vivi aman. Kenapa Prof? Udah, kalau suaranya yang dari Lampung aman. Oke. Yang dari Bandung aman nggak? Yang dari Bandung sekarang udah aman. Kecuali mau pakai itu, pakai handsfree. Nggak ada, nggak bawa, di bawah. Oh ya udah, oke. Terus Nah, mana? oke. Tujuannya ngobras adalah untuk promosi. Jadi silahkan promosi apa yang dijual. Sisir. Obat Apa yang gantung. dijual? Berapa harganya? Beli di mana? Kerjasamanya gimana? Ayo, silakan. Siapa dulu nih? Sok, Bu Fitri. Mbak Vivi. Oke. Ya, Mbak Vivi. Ayo. Produknya kosmetik dan skincare. Saat ini sebenarnya baru Prof, untuk Medzen ini baru karena baru running di bulan Maret 2022 ini. Dan produk kita udah lumayan lengkap, yang di notif BPOM itu sudah hampir 60 notif. Nah, jadi sistemnya juga sistem kemitraan, sistem distributor, sambil membantu teman-teman yang ingin usaha tapi tidak ada modal. Kita juga membuka distributor tanpa modal. Jadi teman-teman boleh menjualkan produk kami tanpa harus belanja sekian puluh juta, tanpa harus menaruh uang di kami. Nah, dengan sistem seperti itu teman-teman akan mendapatkan diskon. Diskon dari kami adalah 20% Prof. Nah, produk-produk kami juga selain kemasannya menarik, kemasannya menarik nggak kalah loh Prof dengan brand-brand luar gitu kan. Nah, kita juga sudah BPOM, halal, terus aman, boleh untuk ibu hamil dan menyusui. Terus satu lagi, kita punya link konsultasi khusus dengan dokter. Untuk teman-teman yang ragu sebelum pakai skincare atau pakai kosmetik, silakan konsultasi dulu di kami. Nanti akan kami arahkan bagaimana baiknya, apa yang lebih baik untuk yang dipakai. Nanti untuk belanja, boleh kita sudah siap webnya adalah www.medzen.com. Nah, selain itu teman-teman distributor juga sudah ada sekitar baru 200 Prof, baru 200 sekian lah, hampir 300 yang menjadi distributor kami. Nah, harapannya karena kami ini brand baru, kami bisa sejajar dengan brand-brand senior gitu Mbak. Kalau bisa lebih lah dari yang udah ada Prof. Nah iya bener Prof, keren nggak Prof? Kok depannya nggak? Iya keren banget. Depannya kok gambar sosis depannya? Iya, itu video Medzen, itu video lip matte-nya Medzen yang
sekarang kemasan terbaru, versi terbaru. Oh, Jadi kayak tujuannya biar bisa scale up dan bisa dibantu untuk promosi, di branding ya Prof. Biar nggak kalah saing dengan brand-brand yang udah lama-lama gitu loh Prof. keren. Iya, Ini betul. pabriknya di mana? Kita pabrik belum ada Prof, cuman kita kerjasama. Jadi bukan maklon murni ya Prof, kita punya ingredient sendiri, terus kita kerjasama pabrik, baru jadi produk yang bisa kita jual. Ini Pabrik uji cobanya juga ke muka saya, Prof. Jadi kalau di muka saya gagal, nggak jadi launching. keren. Pabriknya di Lampung juga bukan? Di Bandung juga bukan? Enggak, kita ada beberapa pabrik ya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Bogor, gitu, Prof. Jadi kita ambil yang unggulan-unggulannya yang bisa memproduksi produk-produk kami. Oke, keren. Iya. 60 notif itu artinya apa ya? 60 notif itu 60 yang sudah didaftarkan di BPOM, 60. Jadi kalau lipstick ya Prof, lipstick itu kan ada 8 warna. Lip matte ada 8 warna, itu 8 notif. Jadi 8 satu warna satu notif di BPOM. izin edar. Izin edar, notif izin edar. Oke. Itu satu izin edarnya berapa biayanya di BPOM? Kalau Ya, kita 2 ngurus sendiri, Prof, kalau kita ngurus sendiri sebenarnya itu 1 jutaan. Cuman kalau kita kadang-kadang kita di kolektif ya, dibantu diuruskan, ada konsultan itu sampai 2 juta, Prof. Jadi makanya mudah-mudahan sih Prof Indra bisa bantu dapatkan jalur kami, yang kasih kami jalur untuk yang biar produksinya murah, Prof. Ya, oke, ini dibantuin untuk pengurusan perizinan dan lain-lain nih. Iya, betul. Agak-agak susah, Prof. Apalagi Ya kan itu kan komunitas. iya, Iya. biasanya kalau dari komunitas itu disupport kan. Nah, kesulitannya kami karena BPOM itu kan agak-agak ribet ya Prof ya, untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi kadang-kadang tuh lamanya itu diproses untuk notif, terus belum nanti produksinya, belum packagingnya dan lain. Makanya untuk satu produk tuh kadang-kadang lama banget, bisa sampai 3 bulan Prof, baru bisa dikeluarkan, baru bisa dijual. Berarti kalau 60 notif kali 2 juta, 120 juta dong. Notifnya aja. Notifnya aja. Tapi Itu belum halal ya. Kebetulan kemarin kita dapat promo. Karena kerjasama sama pabrik dapat promo. Jadi notif awal-awal itu kita masih dikasih gratis, Prof. Alhamdulillah. Keren. Iya, nanti disupport ya, Prof, dari OKOC. Iya dong, harus. Kalau misalnya nggak dapat support, nanti Coach Elva yang dijewer. Nah, lo. Kalau coach gitu. Iya, Prof. Mumpung dia nggak ada di sini, jadi iya dia ada tuh, tadi udah melambaikan tangan. Tapi online kali nonton itu ada. Melambaikan tangan katanya. Saya tuh kalau nggak didorong-dorong sama dia nggak dapat sertifikat pendamping UMKM tuh. Luar biasa. Iya, sertifikat pendamping UMKM dari Coach Elva. Biasa. Ampun, katanya nyaut. Padahal yang ngerjain tugasnya dia semua. Wah. Ini ada Dini OKOC Forever Depok. Tuh, katanya ada Teh Dini Moza. Iya. Hai, halo. Coach Elva nggak boleh buka itu ya? Nggak boleh buka rahasia ya? Enggak. Bukan Coach Elva yang ngerjain. Ada aja. Oke, lanjut. Promosinya kepotong. Lanjut. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti semakin kesininya kami dibantu ya Prof untuk jalur biar bisa branding, biar bisa
syukur-syukur bisa ke tahap internasional, karena terus terang ini benar-benar membantu para distributor dan reseller kami, Prof. Karena kan mereka menjualkan produk kami tanpa modal. Jadi banyak UKM-UKM, banyak yang ibu-ibu rumah tangga mau bisnis belum punya modal gitu kan, Prof. Nah, jadi kami ajak untuk bergabung di kami. Oke, nah Gitu. bilang sama Coach Elva untuk kerjasama sama OKOC supaya bisa OKOC Indonesia ya, supaya distribusinya bisa lebih luas. Iya, sih. Gitu. Terima Oke? kasih, Prof. Mas Elva. Nah, jadi namanya itu aja, tapi di endorse sama Madezain. Madezen, bukan Medina Zen ya, Prof? Oh iya, mirip-mirip. Kepleset Iya, dikit Medina beda, Zen. Prof. Udah haki, Prof. Udah haki mereknya. Oke. Udah haki. Soalnya saya juga berjejaring juga sama Mbak Medina Zen. Dia di Bandung juga kan? Beda, Prof. Beda. Ya. Ini brand kosmetik, bukan nama orang. Oh iya. Zen, bukan Medina Zen. Ini bukan ini ya, bukan dari Bali ya, Made gitu ya, Made. Ini kan dari Medzen, Med itu artinya Medzen itu artinya cantik dan indah, Prof. Membuat gitu. itu membuat cantik. Zen itu cantik, jadi membuat kecantikan dan keindahan para wanita, pria. Oke. Gitu, Prof. Oke, siap. Terus harganya berapa nih? Harga. Murah kok, Prof. Kita ada mulai dari lip tint. Lip tint kita tuh kan keren tuh, ada 6 warna. Itu harganya cuma 59.000. Itu harga jual, belum harga distributor. Itu harga jual. Satunya apa satu set? 59.000 satu. Lihat dong di web tuh, Prof. Keren banget. Saya nggak perlu kan? Warna lip tint. Kalau saya nggak perlu. pakai pelembab. Oh, pakai. Praktek langsung. Ayo coba. Tuh. Udah, Prof. Kurang lampu. Hah? Lampunya kurang. Ya, kalau mau Lipetnya ringan. Kalau mau Lipetnya kinclong. ringan. Oh, oke. Keren. Masya Allah. Terus belinya gimana? Belinya di web, melalui web. Ada webnya www.medzen.com. Nah, kita juga punya distributor juga ngiklan tuh, Prof. Oke. Gitu. Satu lagi, kalau mau bergabung di kami membantu teman-teman semua yang mau berusaha tanpa modal. Sistem distributor, jadi distributor tanpa modal. Wah, keren banget tuh. Iya, biar emak-emak berdaya guna dong, Prof. Mau cuan tanpa modal, mau cuan dengan modal dengkul, mau cuan tapi nggak punya duit, gitu ya. Oke. Iya. Oke. Kalau kata orang Sunda gimana? Gelis pisan. Oh, gile. Coba nih orang Lampung udah dites dulu bahasa Sundanya gimana? Gelis pisan kalau udah pakai itu mah. Nu gelis. Badeka Cicaheum gitu. Badeka Cicaheum. Cicaheum deket. Oh. Citayam yang jauh. SCBD. Badeka Cicaheum atanapi ka cium beuleuit. Citayam, Ciberem. Ciberem. Oh, Ciberem. Salah ya.
Itu dulu saya waktu pertama di Bandung di trainingnya gitu, Cicaheum, Ciberem, Belum. Ciumbuleuit, gitu. Jadi ininya harus ditarik-tarik. Oke, jadi teman-teman yang mau jadi distributor langsung aja ke www.madezain.com. Oke, Made aman. Madezain.com. Madezain.com. Oke, keren. Ini juga 3 bulan terakhir omsetnya naik terus. Alhamdulillah, Prof. Dari masih bayi sih, Prof. Ini usahanya masih bayi banget. Jadi baru lahir, alhamdulillah tiap bulan ada peningkatan gitu kan. Makanya pingin dibantu untuk scale up-nya, Prof. Ya, Prof. Amin. Amin. Langsung kerjasama aja. Dua-duanya aja kerjasama. Moza maupun Madezain langsung kerjasama sama OKOC supaya bisa akses jaringan OKOC di luar STMI. Oke? Iya. Ya, Amin ya Rabbal Alamin. Sip. Thank you. ya, Prof. Yuk dari Moza nggak perlu nih. Ini kayaknya udah nggak perlu promosi di sini lagi. Udah terlanjur pesan. Boleh lah, masa nggak boleh? Udah Parantos Ageng, pasarnya No, Parantos Ageng. teu acan. Boleh lah, promosi itu kegiatan yang tidak boleh berhenti. Cok, mangga. Terima kasih, Profesor Indra. Terima kasih untuk semua penonton. Saya Tedini V, sekarang saya lagi ada di ruangan saya, ada kelihatan lah di belakangnya Moza. Kalau saya mungkin nggak bisa bawa produk kayak Bu Vivi ya. Ya, di sini di ruangan saya ada desain. Oh, apa nunjukin apa ya? Saya ada kalender. Ini produk-produknya kayak gini. Kayak gini. Pokoknya Moza itu salah satu platform online shop fashion muslim. Jadi fashion ini bukan hanya baju, juga kita lengkap banget. Ada gamis itu ada dewasa sama anak, baju kurta sampai sirwal, celana chinos, sepatu. Jadi one stop shopping gitu, tapi untuk keluarga muslim. Yes, yes. Itu merintis dari nol, dari minus ya, karena waktu saya memulai saya masih punya banyak utang. Jadi saya bilang memulainya dari minus. Ini juga saya berharap bisa teman semua yang mungkin nonton, yang ngerasa punya modal mau bisnis, modal itu bukan satu-satunya kendala. Jadi kalau modal yang paling penting itu bukan uang, tapi sebenarnya mental. Gimana kita ketika jatuh tapi kita masih mau bisnis. Seperti halnya misal saya, misal teman-teman hobi baking, bikin kue misalnya. Ketika kuenya gagal ya bikin lagi, gagal lagi ya bikin lagi, cari resep baru lagi gitu. Kurang apa gitu. Nah, bisnis itu seperti itu. Nah, termasuk di Moza ini juga memfasilitasi teman semua untuk yang mau bisnis tapi nggak punya modal. Sekarang tuh sebenarnya banyak banget orang yang bisa menyediakan produk tapi nggak bisa jualan. Kayaknya semua orang bisa bikin produk tapi nggak bisa jualan gitu. Nah, padahal lebih penting bisa menjual daripada bikin produk, karena kalau cari produk tuh bisa dimanapun gitu, siapapun bisa. Ketika saya nggak punya produk, saya bisa jual barang Bu Vivi misalnya, saya bisa jual barang produk teman-teman UMKM lain gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa nggak punya modal untuk bisnis, bisa gabung dulu jadi reseller Moza, reseller Medzen gitu. Apalagi untuk yang teman-teman khusus nih nonton di OKOC Profesor ini di live Instagramnya, boleh deh. Kalau di Moza itu betul. Kalau di Moza itu syarat pendaftaran distributornya 25 juta belanja, Prof. Tapi yang kalau ada yang mau gabung, bolehlah saya kasih gratis tanpa syarat belanja. Boleh. Langsung dapat diskon 35%. Boleh. Bu Fitri kasih juga dong. Iya. Jadi untuk teman-teman yang daftar reseller Moza, Medzen boleh juga ya. Iya. Jadi tanpa
ya boleh gabung jadi distributor kita, langsung dapat diskon 35%. Di Moza itu ada sampai sepatu aja ada. Sepatu anak dewasa, baju pesta, himar pasmina. Terus kita juga ada brand anak, Adinaila namanya, itu brand anak, kaos-kaos anak, ada kaos dakwah. Insya Allah di tahun 2022 ini, karena tahun ini per bulan kemarin saya turun kembali, karena sebelumnya saya nggak megang perusahaan, Prof. Saya udah ada direkturnya, ada CEO-nya. Cuman kemarin ini ya banyak yang harus saya benahi, sehingga saya harus turun lagi gitu, turun gunung lagi gitu, ke kantor lagi. Dan insya Allah saya sudah sebagai fashion designer, sebagai decision maker di kantor, saya akan menyiapkan banyak produk yang insya Allah bisa dijual sama teman-teman, yang harganya dari mulai yang murah sampai yang mahal ada. Gitu. Baju aku banyak, Moza, sepatu ada, ketahuan tukang jajan. Iya. Ya, fansnya Moza itu. Jadi, alhamdulillah, salah satu visi misi Moza itu adalah pemberdayaan perempuan, Prof. Jadi saya juga bersama dibantu Coach Eva mendeliver ilmunya teman-teman agen ke teman-teman reseller untuk belajar bisnis gitu ya. Karena sekarang ini satu hal yang tidak bisa kita tolak adalah teknologi. Kita nggak bisa menahan gitu. Kita nggak bisa, saya mah nggak mau TikTok karena saya mah bukan zamannya. Nah sekarang tuh nggak bisa. Mau nggak mau kita harus ngikut, harus belajar, harus paham gitu. Sehingga kita kalau paham, kita teknologi itu menjadi sesuatu yang wow gitu. Kadang-kadang bisa nggak sih kita jualan online kaya gitu? Bisa nggak sih jualan online dapat duit? Tapi percayalah, ketika kita bicara itu di luar sana ada orang yang sekali live aja bisa miliaran gitu. Dan insya Allah teman-teman punya produk ini di Moza kita sediakan. Maunya apa sok? Mau legging kita adain, mau himar adain, square yang murah yang mahal ada, kita buat semua. Mau tas juga ada. Jadi lengkap banget nih di Moza ini. Alhamdulillah juga distributornya banyak di mana-mana. Jadi kalau mau belanja juga nggak susah. Tapi ada beberapa titik yang kita belum punya distributornya. Misalnya daerah Sulawesi itu kita belum ada. Mau mulai, saya baru ada undangan pameran tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari Sulawesi, halo, mangga daftar jadi distributor Moza tanpa modal, langsung saya kasih diskon 35%. Wuhui. Masya Itu yang penting banget ya teman-teman, kalau jualan itu wajib percaya diri ya, wajib banget percaya diri. Karena kalau misal kita jualan mau harganya mahal mau harganya murah, kalau kita nggak percaya, kalau yang jualnya aja nggak percaya diri, gimana yang mau beli? Iya nggak sih? Itu. Saya hasil didikan ibu, Prof. Di itu Duta Bangsa. Jadi malu. Masya Allah. Pernah minta dibuatkan baju juga ke saya. Masya Allah. Jadi sebelum jual barang, jual diri. Jual diri. Promosi. Ini kan katanya promosi ya, masa saya ini ya, ini lumayan yang nonton, kita memanfaatkan platform, alhamdulillah difasilitasi oleh OKOC, Coach Elva sudah memberi kesempatan kepada saya. Kapan lagi dikasih kesempatan promosi gratis? Coba. Kalau pasang selalu Facebook gratis. Di akun seleb lagi. Masya Allah. Masya Ya Allah. Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Selalu gratis kok. Coach, Prof, sekarang ini mungkin untuk bisnis fashion banyak teman-teman yang mengeluh karena memang sedang turun. Nah, trennya memang kalau yang namanya habis lebaran itu memang turun gitu. Jadi jangan menganggap itu ya sudah habis, enggak, ya ikutin aja prosesnya. Karena kadang-kadang ketika kita mau melompat tinggi harus mundur dulu kan. Kita harus ketapel aja kalau mau melesat kenceng ya harus dipundurin dulu gitu. Anak panah juga kan kenceng harus dipundurin dulu. Jadi anggap aja sekarang ini ketika memang sedang turun ini kita membuat strategi untuk kemudian nanti kita
melompat, melesat lebih cepat lagi, lebih tinggi lagi di masa-masa bulan berikutnya gitu. Kalau misalnya habis Lebaran turun ya, ya apa yang namanya bisnis itu ada naik ada turun gitu. Ada untung ada ya, itu seperti dua sisi mata uang ya. Jadi ya biasa aja gitu. Ketika habis turun ya bukan kiamat kan. Yang jelas kita justru harus lebih semangat gimana biar biar bisnisnya naik lagi. Jadi kalau teman-teman belum punya produk, sekali lagi ya, gabung di Moza Indonesia promosi. Mention. Moza. Malam teh saya dari Cibaduyut. Nah, kalau Teteh ini berarti nyapanya ke saya nih. Malam teh saya dari Cibaduyut berarti ke saya nih, nggak mungkin ke Teh Fitri atau ke Prof. Ini ada yang dari Makassar nih. Oh ya? Mana? Saleh Hasniarti. Komen apa tuh saya nggak baca. Coba di atas. Coba. Makassar kita belum ada loh distributor Mezen udah ada belum? Belum ada. Bekasi halal. Dan baru lahir, baru bayi, masih bayi nih Prof. Ayo dong Prof, dibantu. Iya, semuanya juga mulai dari bayi. Kalau dari bayi kan harus disuapin. Iya Prof. Disuapin. Saya didorongin aja deh Prof, nggak usah disuapin, didorongin. Iya, ini ada dari Makassar. Jadi kalau yang tertarik jadi distributornya Made Zain dan Moza, silakan DM langsung. DM bisa ya? DM atau lewat mana tuh? DM, jangan DM Prof Indra ya, nanti di ini Tavi ya. Nanti dipajekin. Nanti dipajekin lagi, langsung aja. Amin. Baju laki-laki ada nggak, Moza? Ada baju laki-laki ada. Kita suka dulu dipakai sama apa sih yang jamaah gitu. Itu Maulana. Ya, pakai Ustadz Sam juga. Jamaah, alhamdulillah. Masya Allah. Udah nih promosinya nih, udah ya? Mau sampai jangan. Kirain mau. Nanti boleh deh kalau ada yang mau beli Moza, hadiahnya lipstick Mezen ya. Itu. Promosi ya, boleh. Kolaborasi. Salah satu jalan untuk meraih kesuksesan bisnis itu bisa jadi salah satunya adalah kolaborasi. Zaman sekarang ya. Karena besar kalau kan. Betul. Jadi pakai baju sama pakai lipstick, Prof. Beli baju bisa pakai lipstick. Jadi teman-teman cepetan. Ada giveaway tapi beli. Ya, beli. Tapi jangan hadiah Moza ya. Keberatan. Kalau untuk Moza itu harganya, tadi aku belum ngasih tahu ya. Untuk Moza itu harganya lumayan. Kita ada dari mulai mungkin kalau gamis sekitar 250.000, 300.000 sampai 1 jutaan ada. Kalau sepatu ya 200.000, 300.000 standar lah. Jadi harganya masih masuk lah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kadang-kadang orang itu kalau misal mau jualan itu udah mikir harganya mahal gitu. Padahal mau produk mahal, mau produk murah itu pasti ada. Jangan khawatir. Saya yakin Prof Indra juga mau kalau pakai saya kasih 30-an apaan gitu Pak. Nah itu ada karena Bade atuh. Jadi itu semua pasti ada pasarnya. Tugas kita adalah memasarkan, mengenalkan, menyampaikan, mengedukasi customer sehingga mereka tahu apa value produk kita sampai mereka mau beli. Mau nyoba. Tahu value kita. Promosi. Mau beli, udah itu nyuruh orang beli. Nyuruh orang beli, terus nyuruh orang jualan. Duit. Nyuruh beli dan jualan. Kan oke. Jadi pandemi juga dari rumah. Betul. Waduh, ini
Keren nih, ini harus dibikin. Udah pernah ikutan VBG belum? Belum. Hah? Saya kan baru, Prof. Saya kan Belum. masih bayi. VBG Belum. itu Virtual Business Gathering-nya OKOC. Belum. Belum? Aduh. Belum. Ikutan ya. Gimana nih Coach? Coach Nunggu undang. Cikwo, gimana Cikwo nih? Gimana nih Cikwo? Ciwo ini. Saya kan baru lahir, Prof. Oke. Ya udah nanti kita pikirin ya gimana caranya bikin acara untuk para calon distributor. Yes. Jadi Sip. Dengan senang hati. Cakep. jadi gimana caranya memulai sesuatu tanpa modal kecuali kuota. Iya, betul, Ya Prof. kalau misalnya kelewatan lah, ya belilah kuota, jangan numpang nebeng di wifi gratis. Ya kan kalau wifi omset gitu. miliaran, ditanya omsetnya pengen miliaran, giliran ini mau belajar nggak bisa belajar teh kehabisan kuota. Omsetnya pengen miliaran. Kuotanya Jadi untuk stalking gitu ya. Cari Ya, rumah banyak. yang ada wifi-nya. Nebeng. Kalau di Jakarta itu ada namanya Jak Wifi. Jak Oh, iya. Wifi itu gratis. Jak Di Wifi. jalan-jalan. Di Di, jalan-jalan. di rumah juga siapa tahu, tunggu bentar saya cek dulu nih. Ini biasanya suka muncul nih. Tuh, ada tuh. Walaupun signalnya cuma satu, Jak Wifi. Tuh. Nggak bisa upload jualan itu mah, Prof. Kalau sinyal cuma satu. Nggak bisa bikin konten. Bisa deketin sampai barnya paling tinggi. Truk, udah itu terus diam di situ. Pakai payung. Naik pohon. Anak di rumah nangis. Naik pohon. Anak di rumah nangis Atau semuanya lagi. Investasi di namanya extender. Extender berapa ya? 200.000. Apa itu, Prof? Jadi ada alat yang ditempel, dicolokkan aja. Jadi kalau signalnya terimanya satu, keluarnya bisa 3. Gitu. Oh. Oke. Penguat. Ya, Penguat signal. Penguat sinyal. Harganya murah meriah. Oke, ini jualan juga ini. Hah? Promosi juga ini. Harganya murah meriah. Untuk dijadi distributor. Siapa tahu laku. Oke, ini kita masih punya waktu 10 menitan gitu ya. Tanya jawab. 10 menitan. Satu, boleh milih. Pertanyaan buat saya. Ya, kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya suruh Cikwo Elva untuk jawab. Oke? Ya, Itu kalau yang kecil. Nggak mau. Tiap detik juga di WhatsApp langsung jawab, Prof. Oh, keren. Terus nomor 2, boleh berbagi cerita pahit, cerita pahit, ya, supaya yang lainnya bisa belajar dari kepahitan cerita kita. Itu kedua, boleh pilih, boleh. Bos. Terus ketiga, kata-kata atau kalimat penutup, pesan-pesan buat teman-teman, gitu ya. Pas tuh 10 menit tuh. Gitu. Ayo silakan, siapa dulu? Bu Fitri. Saya dulu. Prof, saya mau tanya, Prof. Kalau OKOC kan support nih ke kita yang pemula-pemula yang mau berusaha, terutama teman-teman yang UMKM, yang reseller. Nanti bentuk supportnya itu seperti apa, Prof? Dan sampai sejauh mana gitu. Jadi kan kami bisa sampaikan nih ke teman-teman nanti ini OKOC mau support kita seperti ini gitu, Prof. Oke. Itu pertanyaan dari saya. Keren deh pertanyaannya, tapi saya mau
marahin Cik Wo dulu. Biasanya sebelum gabung itu udah dikasih tahu. Yeah. Apa Jadi tuh? istilahnya apa tuh? Istilahnya ospek. Nah, pas saat ospek itu udah dikasih tahu. Ini gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti Cik Wo Dijewer. pertama sekali saya betul-betul yakin bahwa rezeki itu makin kembang, makin tumbuh kalau kita temannya banyak. Banyak berbagi. Banyak. Terus silaturahminya banyak ya dengan kerabat. Itu Allah luaskan rezekinya. Nah, jadi yang kita inginkan di OKOC itu adalah kita punya akses terhadap jejaring yang lebih luas. Nah, itu yang pertama. Nah, tapi kalau cuma jejaring aja, itu enggak, ya kadang-kadang ada yang aktif, ada yang enggak. Nah, untuk berikutnya adalah ada kurikulum 7 top. Oh iya, 7 top. Ya, kurikulum 7 top. Jadi kayak SD itu ada kelas 1 sampai kelas 6. Kalau di OKOC itu ada dari tahap 1 sampai tahap 7. Tahap 1 apa? Pendaftaran. Tahap 2 pelatihan. Tahap 3 pendampingan. Tahap 4 perizinan. Tahap 5 ya pemasaran. Tahap 6 keuangan, akses keuangan. permodalan. Tahap 7. Nah, Akses permodalan. kalau di Jakarta begitu udah selesai tahapannya, sertifikatnya dibawa ke mitra kita di Jakarta, contohnya Bank DKI, itu langsung tanpa agunan dikasih plafon sampai 10 juta. Ya, Udah kayak plafon. SK dong. Tuh. Ya udah SK karyawan. Nah, Kayak SK. udah itu terus kalau ya betul kayak PRA, tapi begitu udah lunas dikasih lagi supaya bisa tumbuh. Ya, bisa tumbuh terus usahanya. Kenapa pengen tumbuh? Supaya lebih banyak lagi membuka peluang buat orang kerja. Ya, punya penghasilan. Itu 7 top. Berikutnya adalah yang paling penting, ruhnya dari semua itu adalah tahap 3. Tahap 3 apa? Pendampingan. Kenapa? Karena kalau orang jalan dipegangin tangannya, itu kalau ada lubang di depannya diberhentiin. Gitu ya. Kalau ada tembok di depannya ditarik ke kiri atau ditarik ke kanan. Jadi itu kita senantiasa dikasih akses terhadap mentor. Terus kalau misalnya OKOC sekarang nih lagi banyak dapat kerjasama, contohnya dari kementerian. Ya, kementerian itu ada beberapa program di mana mereka satu menggulirkan dana-dana atau pameran-pameran yang tidak berbayar alias gratis. Ya, jadi itu salah satunya. Bukan cuma dari OKOC aja, tetapi dari sesama jejaringnya. Ya, contoh di sini kan OKOC STI. Oh, di OKOC Forever ada. Oh, di Skies Indonesia ada. Oh, di OKOC Madani ada. Dan seterusnya ya. Jadi luas kesempatannya. Makin kita kenal dengan jejaringnya, makin banyak peluang kita untuk dapat penghasilan baru atau penghasilan tambahan. Nah, kalau penghasilan itu artinya satu lapangan kerja untuk diri sendiri. Ya, diri sendiri. Nah, ini yang kita secara singkat itu yang kita lakukan sehari-hari. Dan sekarang udah kerjasama dengan platform namanya Bineka. Bineka itu adalah platform e-commerce yang menyediakan pembelian oleh pemerintah. Nah, jadi boleh nggak UMKM jualan ke pemerintah? Boleh. Nah, ini melalui Bineka. Jadi pemerintah itu kayak namanya
apa? Kok saya lupa. Kalau jadi rekanan tuh, ya jadi rekanan, ya jadi mitra gitu ya, masuk ke listnya mereka, kita bisa diorder. Jadi masuk ke listnya Bineka, langsung kita bisa diorder tanpa kita harus masukin satu-satu. Ya contohnya seperti itu. Jadi Moza maupun Magazine itu juga bisa masuk ke kok saya lupa ya nama listnya itu. Pokoknya gitu deh ya, adalah ya. Nah, habis itu ya, jejaringnya juga bukan hanya misalnya pakai nama OKOC, tapi bisa juga di-endorse sama OKOC, masuk ke pasarnya OKOC. Pasarnya OKOC kira-kira berapa? Di database kita ada 100 ribuan orang. Kalau di database penggerak itu ada 500, hampir 600 ribu orang. Jadi itu juga potensi buat kita mengembangkan pasarnya juga. Dan tentunya pelatihan-pelatihan yang terus gitu untuk kita meningkatkan pengetahuan kita, skill kita, dan seterusnya. Terus kerjasamanya juga dengan pemerintah, juga dengan institusi pendidikan, juga dengan SMA, SMK, juga dengan sesama komunitas dan perusahaan-perusahaan. Jadi cukup luas manfaatnya, tinggal kita seberapa aktifnya kita mau eksplorasi OKOC-nya itu sendiri. Gitu kira-kira. Jawabannya agak kepanjangan ya. Mudah-mudahan membantu. Ya Prof, terima kasih Prof. Sama-sama. Giliran Teh Dini. Teh Dini. Oke, berarti ini untuk itu ya. Oke, Prof. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi adanya OKOC STI ini ya, karena saya ingat ketika saya pertama kali membangun bisnis itu saya banyak mencari coach, banyak mencari komunitas, banyak mencari tempat belajar. Saya pernah bertanya pada seorang guru ketika saya bangkrut di tahun 2014, saya kan habis ya. Nah, saya tuh nyari penjelasan karena memang jadi bangkrut itu benar-benar habis yang saya sampai harus disita gitu. Sampai saya nyari-nyari ini. Dan ketika ikutan belajar online-nya boleh nggak kita, tapi bayar sekian juta. Bahkan saya pernah nge-WA juga, ngechat juga seorang coach, harus bayar bimbingan selama 3 bulan itu 22 juta. Ya namanya juga kita lagi jatuh, lagi mau membangun, disodorin angka segitu gitu, omset aja belum ada gitu. OKOC ini satu, ya, OKOC ini satu menjadi solusi untuk teman-teman yang mau memulai bisnis tapi bingung mau belajar kemana gitu. Nah, tapi kebanyakan nih, Prof, banyak kan komunitas yang juga serupa ya, tapi kebanyakan mereka tuh di awalnya gratis, tapi kesana-sananya bayar. Nah, untuk yang pertama pertanyaan adalah yang untuk OKOC apakah kesananya akan ada jadi berkomersil gitu ya, mencari keuntungan dari kita-kita yang mau belajar. Yang kedua, di komunitas-komunitas lain, saya juga karena ada di komunitas lain, itu kalau misal ada kesempatan gitu, misalnya expo di luar negeri, atau karena saya fashion designer, jadi saya suka fashion show ya, itu biasanya yang diundang itu lagi. Yang expo brand etadeli gitu. Nah, apakah di OKOC ini ada kesempatan untuk kita pemain-pemain baru, UMKM baru untuk bisa mendapat fasilitas seperti itu gitu? Jangan brand itu lagi yang dapat fasilitas tadi gitu. Itu penasaran sih lebihnya. Itu. Terima kasih. Oke, Teh Dini. Keren pertanyaannya luar biasa. Banyak yang terwakili ini Mbak. Yes, saya juga terwakili tuh Prof. Jadi L4, lo lagi katanya. Iya, itu 4L tuh. 4L, lo lagi katanya Prof. Iya. Jadi 4L itu bisa dipakai macam-macam. Misalnya kalau usahanya masih 4L, dia yang belanja, dia yang masak, dia yang jualan, dia yang keliling, itu namanya usaha 4L. Usaha lo lagi. Ya.
lo jadi kurir, lo jadi segala-gala. Semua. Tapi wajar karena semua usaha itu termasuk Google, termasuk Instagram itu dimulainya dari garasi, 2 orang, 3 orang. Sama, Ya, saya juga jadi, dari nah tuh. Nah di OKOC salah satu komunitasnya ada namanya OKOC Export. OKOC Oke, Export. oke. Nah OKOC Export ini dia udah berapa belas batch gitu ya. Itu setiap bulan itu buka batch baru untuk orang-orang dilatih untuk gimana caranya mereka bisa mengekspor, ya didampingi sampai mengekspor ke negara jiran atau ke negara yang lebih jauh lagi lainnya. Nah ini juga pelatihannya setahu saya gratis, gitu ya. Waduh, mantep. Kalau misalnya berbayar, tinggal lapor aja ke saya. Siap. Lapor Siap. doang. Prof, aku ditagih, bayar gitu. Oke, aku bilang oke, bayar aja. Kalau sedikit jangan, kalau banyak bayar gitu ya. Nah, jadi OKOC itu sebagai payung gerakan, dia itu melakukan TOT kepada para komunitas. TOT-nya sampai komunitas. Nah, dari komunitas ke pelaku usaha itu adalah dijalankan oleh komunitasnya masing-masing. Nah, memang kita mendorong untuk pelatihan gratisin, untuk pendampingan gratisin. Nanti kalau omsetnya udah naik, Ditagih. ya paling bilang gini, bagi-bagi dong gitu ya. Kalau udah melesat jangan lupa, jangan kayak kacang lupa kulitnya gitu ya. Jadi kalau kita bilangnya gini, kalau di OKOC bilangnya kalau omsetnya udah meningkat, donasi dong gitu ya, donasi dong. Kalau donasi mah terserah kan Prof, tidak ada angkanya, tidak ada persentasenya. Nggak apa-apa, terserah tapi disepakati. Terserah Coach Elva, tapi disepakati Coach. Supaya bisa diingetin. Ya, kalau diingetin, udah bulan sekian, udah tanggal sekian, donasi dong gitu. Nah, jadi tujuannya adalah para penggerak ini nih, komunitas-komunitas ini nanti satu saat punya anak komunitas. Terus punya cucu komunitas. Kenapa? Supaya nanti makin lama makin luas ke bawahnya gitu ya. Karena Indonesia penduduknya banyak, luar biasa. Udah itu pasarnya juga besar, luar biasa. Jadi menurut saya nggak bisa dimakan oleh satu komunitas saja. Ini mulutnya kekecilan, kurang gede. Ya, jadi kalau banyak mulut, nah itu bisa diberikan pelayanan semuanya. Nah, jadi misalnya contoh, saya kemarin baru memperkenalkan divisi atau bagian ekonomi di KJRI New York. Wah, Konsulat Jenderal RI New York. Ternyata mereka itu punya banyak kesempatan untuk ikut pameran-pameran di New York. Ya, ada yang bayar, ada yang nggak berbayar. Nah, kalau kita punya akses, tapi kurang uang itu nggak usah kita yang pergi, kita kirim aja barangnya. Ya, itu lagi dijajaki kemungkinannya gimana caranya kerjasama dengan Indonesia. Ada juga dari tempat-tempat lain, di negara-negara lain yang kita lagi jajaki. Tapi pertama sekali OKOC Export sangat membantu teman-teman, bahkan jualan sambal, belum BPOM sekalipun, itu udah berhasil ekspor ke luar negeri. Karena nggak semuanya perlu BPOM. Ya, nggak laku malah BPOM di sana nggak laku. Ya, jadi jadi mereka bisa menjembatani untuk kita mengakses pasar yang lebih luas. Ngomong-ngomong, tos tabu salapan iya teh. Ya,
udah lewat, udah perlu istirahat. Iya. Ya, langsung kalimat penutup dari Kak Vivi. Ayo, kalimat penutup. Oke. Untuk teman-teman terutama yang UMKM yang baru memulai usaha, jangan takut untuk memulai. Pasti ada caranya, pasti ada jalannya. Perluas pergaulan, perluas silaturahmi, insya Allah nanti akan ketemu jalur mana yang akan dituju. Yakin, kamu pasti bisa. Oke, terima kasih Prof. Keren. Silakan Teh Dini. Untuk teman-teman yang nonton malam ini, pesan saya adalah teman-teman mulailah berkomunitas. Ketika teman-teman berkomunitas, maka teman-teman akan banyak banget mendapatkan bukan hanya jaringan, tapi ilmu. Kita bisa sharing dengan sesama pebisnis lain, sehingga kita tahu permasalahan di bisnis kita. Kalau ketika kita merasa bingung mau ngapain, keluarlah, berkomunitaslah, silaturahimlah, ketemu orang. Insya Allah nanti pasti akan ketemu jalannya. Jangan berhenti bergerak. Jangan berhenti bergerak, meskipun kita bergerak belum tentu berhasil, tapi itu pasti ada harapan. Gabung di Oke-Oce aja, insya Allah gratis ya. Kalau misal teman-teman yang baru mulai, gabungnya di Oke-Oce aja tuh, gratis. Karena kebanyakan komunitas lain bayar. Alhamdulillah. Terima kasih Prof, udah berkenan sharing, mengizinkan berpromosi. Coach Elva juga hatur nuhun pisan, sudah bertemu muka begini nih. Mudah-mudahan nanti di komunitas Oke-Oce ini ada kesempatan untuk ketemu langsung dengan Prof Indra yang lain, sehingga kita benar-benar bisa berjejaring. Iya, betul. Kalau tadi saya lihatnya 500.000 ya, kalau sekarang ya 10%, 1%-nya aja deh jadi pelanggan aku gitu, jadi pelanggannya Medzen. Wah, udahlah itu mah tiap bulan ya itu mah gitu. Yes. Banget. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama-sama kita lebih besar lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Atur nuhun Teh Dini dan Mbak Vivi. Jadi nanti saya mau bikin acara tagline-nya sederhana. Siapa yang punya utang, angkat tangan. Gitu ya. Siapa yang punya utang terus mau usaha, angkat tangan. Gitu. Siapa yang punya utang mau punya usaha terus nggak punya modal, saya gitu. Hubungi Teh Dini di Moza dan Kak Vivi di Madisen. Amin ya Robbal. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, itulah perbincangan seru sama Teh Dini dan Mbak Vivi. Siapa yang mau mulai usaha tapi nggak punya modal? Itu dua-duanya menawarkan bisnis model seperti itu. Jadi udah basi lah bilang saya mau usaha tapi nggak punya modal. Udah basi sih. Ya, jadi udah nggak zamannya lagi kayak gitu. Banyak orang yang punya barangnya bagus, perlu didistribusikan di daerah-daerah kita. Ayo kita menjadi bagian dari distribusi mereka dan mendapatkan bagi hasil ya, dari apa yang kita distribusikan. Oke teman-teman, nggak ada lagi yang bilang saya nggak punya modal mau mulai usaha ya. Oke, ini keren banget nih teman-teman, makasih banget yang udah ada di sini. Tuh, saya lagi mantap. Sisi Bineka tadi udah saya omongin sih. Sisi baru datang sih. Oke? Assalamualaikum.